Baiklah, pada pertemuan kali ini kita dari kelompok tim Startup Ekspor Sekolah Ekspor. Di sini kita sebagai tim Going to Success Ekspor akan mempresentasikan atau menjelaskan, memaparkan sebuah penjelasan atau ya pada intinya apa sih poin-poin yang bisa kita dapat dari konferensi selama 3 hari kemarin yang kita laksanakan bersama. Nah, kemarin itu ada konferensi dengan tema New Future Export of Indonesia dari Sekolah Ekspor yang salah satunya didatangi atau sebagai keynote speaker ada Profesor Dr. Haji Ma'ruf, lalu ada Muhammad Lutfi, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, ada Bapak Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian RI, ada Bapak Teten Mas Duki sebagai Menteri Koperasi dan LKM RI, ada Sakti W. Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan RI, dan banyak sekali pembicara-pembicara yang sungguh luar biasa yang ditampilkan oleh Sekolah Ekspor dalam konferensi selama 3 hari kemarin. Nah, di sini kita mau diskusi bareng aja. Apa sih sebenarnya yang bisa kalian dapatkan dari konferensi Sekolah Ekspor selama 3 hari kemarin? Mungkin bisa dipaparkan atau dijelaskan apa sih pengalaman-pengalaman atau hal-hal yang memang menarik dari konferensi ini, Mbak Arnita? Baik, mungkin Mbak Arnita ada kendala signal, bisa dialihkan ke Mas Hafiz. Ya baik, kalau dari saya itu lebih terkesan ke yang video, yang pemutaran video yang dijabarkan oleh Bapak Wakil Presiden kita, Bapak Ma'ruf Amin, yang menekankan supaya produk-produk Indonesia bisa ekspor secara besar-besaran. Nah itu menurut saya itu sebuah kayak lampu hijau dari pemerintah untuk kita yang sebagai mahasiswa sekolah ekspor itu dapat dukungan penuh dari pemerintah. Nah itu bagi saya itu sebuah kayak dukungan yang baik, sambutan baik dari pemerintah untuk kita yang mau ekspor, terutama kelompok kita yang mau mengangkat produk dari UMKM, apalagi kita kayak istilahnya itu mengenalkan produk-produk yang ada di Indonesia. Itu dari kesan-kesan dari saya. Nah mungkin yang lain ya mungkin bisa dilanjut dari Mas Naufal. Apa sih kesan yang bisa didapatkan atau mungkin poin-poin penting pesan-pesan dari pembicara selama konferensi 3 hari kemarin? Oke, kalau dari saya sih konferensi tersebut sangat bagus dan sangat mendukung sekali, sangat suportif kepada peserta sekolah ekspor gitu, di mana memang menghadirkan pembicara-pembicara yang memiliki kemampuan dan pemangku kebijakan yang mana berperan sangat besar terhadap dunia perdagangan, khususnya ekspor impor. Nah, di sini juga saya mau bahwa dari sektor pemerintah gitu, dari penjelasan
pembicara, pemerintah ini sangat suportif ya terhadap para pelaku eksportir gitu, dan karena memang ya kebutuhan dari negara juga yang memang untuk menstabilkan neraca perdagangan supaya tidak terlalu banyak nilai impor dibandingkan ekspor gitu. Jadi ini menjadi lampu hijau buat teman-teman semua yang ikut di konferensi tersebut, bahwa ya terutama dari sektor pemerintah sangat suportif dan mendukung kita untuk tumbuh menjadi pengusaha ataupun eksportir muda untuk bisa membangun Indonesia ini lebih baik lagi. Ya, sungguh sangat luar biasa. Bisa kita lanjutkan ke Mbak Arnita. Silahkan Mbak Arnita. Apa sih kira-kira yang menjadi kesan yang begitu melekat di hati atasan dengan adanya konferensi selama 3 hari yang sudah terlewatkan, Mbak Arnita? Kalau menurut saya dari konferensi ini kita itu seperti dapat dukungan penuh gitu kan dari pemerintah untuk dibentuk menjadi bangsa eksportir gitu kan. Jadi kayak kita itu kalau mau melakukan ekspor itu kita kayak udah siap gitu dari ilmu-ilmu yang telah diajarkan mereka, baik dari segi strategisnya dan juga kita kayak dilengkapin fasilitas sama dan ilmu-ilmunya juga menarik gitu kan. Ya mungkin itu aja dari saya. Oke, seperti itulah kesan-kesan dan highlight dari kelompok kami. Dari kelompok ini kami mendapatkan beberapa poin-poin penting dari konferensi selama 3 hari yang diadakan oleh Sekolah Ekspor. Begitu sangat menarik memang adanya konferensi ini. Baik, kali ini kita lanjutkan dari konferensi ataupun dari ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari Sekolah Ekspor. Di sini tim Sekolah Ekspor diajarkan, tim startup ekspor di Sekolah Ekspor diajarkan atau diajari untuk langsung terjun mengaplikasikan ilmu yang kita dapatkan. Nah, kali ini kita itu memilih salah satu produk yang memang belum menjadi unggulan di Indonesia, tapi harapannya produk ini akan menjadi unggulan ekspor di Indonesia. Produknya apa, Mas Hafid? Mungkin bisa dijabarkan lebih rinci. Oh ya, baik. Untuk produk yang kita angkat itu kan namanya wedangan Jawa. Nah, itu wedangan Jawa itu punya 5 varian. Yang pertama wedang empon-empon, ya, terus habis itu wedang kelor, wedang uwo, terus wedang jahe lemon, wedang jahe jeruk, wedang jahe kencur jeruk. Nah, itu masing-masing produk itu punya manfaat masing-masing. Nah, tapi manfaatnya itu sangat besar bagi kesehatan tubuh. Nah, itu kami angkat karena dia itu punya manfaat yang besar dan dia terdiri dari bahan-bahan alami. Jadi tidak ada bahan-bahan kimia dan atau buatan dari pabrik. Jadi itu kami lebih nanti kalau semisal ada peraturan-peraturan yang menyinggung untuk produk
insya Allah pasti cepat lolosnya karena tidak ada bahan-bahan yang membahayakan bagi tubuh gitu. Dan juga untuk produknya itu kalau di wilayah di Jawa itu sudah lumayan terkenal juga sebenarnya, cuma peredarannya masih sedikit. Itu sih dari produk yang bisa saya dapatkan. Ya, mungkin ada pandangan lain dari Mas Naufal atau Mbak Arnita. Mungkin dari Mas Naufal dulu, silahkan Mas Naufal. Itu Mbak Arnita udah on cam. Silahkan duluan. Ya, monggo Mbak Arnita. Bisa diulang Mbak, tadi kurang ini jelas. Ya, di sini kita kan mengangkat salah satu produk, yaitu produk wedangan Jawa. Yang mana wedangan Jawa ini diangkat karena memang ya dari saya pribadi mungkin unik adanya dan terkenalnya lebih di daerah Jawa. Nah, di sini kita ingin mengangkat kearifan lokal itu untuk berusaha diperkenalkan di dunia internasional dan berusaha untuk bisa tembus ekspor. Nah, mungkin dari Mbak Arnita ada pandangan lain? Ya mungkin pandangan dari saya juga sama gitu kan, karena di sini kan kalau produk wedangan Jawa itu kan belum banyak diproduksi gitu kan, masih di daerah Jawa. Jadi kalau untuk misalnya untuk menuju produk ekspor itu kayak masih mempunyai peluang gitu kan. Apalagi minuman ini khasiatnya itu banyak gitu, kayak minuman untuk menambah kesehatan gitu kan. Jadi kayak rasanya juga unik. Di situ bisa kita lihat dari bahan-bahannya yang terbuat masih secara alami gitu. Mungkin dari saya segitu. Lanjut Mas Naufal aja langsung. Oke, kalau gitu sekarang saya ya. Kalau menurutku kita kan mengangkat produk ini wedangan Jawa yang mana salah satu ikon daerah gitu yang ya di Pulau Jawa memang atau di Jawa ini untuk mencari yang namanya wedang jahe itu nggak sulit gitu. Tetapi di pasar internasional ini kita belum tentu semudah menemukan di Jawa gitu ya. Karena karena memang karenanya kan ini produk dari daerah gitu. Nah, kemudian juga salah satu peluang yang menjadi kekuatan di sini dari produk kita ini adalah sebetulnya saingan. Dari tingkat persaingan perusahaan besar yang menggunakan produk utama dari jahe itu sendiri sebetulnya belum terlalu banyak gitu. Baru seperti misalkan Anget Sari atau Tolak Angin dan temannya gitu. Jadi belum seramai produk-produk lain gitu kalau menurutku. Terima kasih. Oke, begitulah pandangan kami. Kenapa bisa kami memilih produk pilihan wedangan Jawa? Itulah alasan-alasan dari kelompok kami. Nah, dari teman-teman kalian, Anda semua warga masyarakat Indonesia, barangkali ada yang mau
mengkonsumsi wedangan Jawa ini atau menjadi customer kami, entah itu dari warga Indonesia sendiri atau dari orang-orang luar negeri, bisa banget nih kalian coba visit ke Instagram kami Wedangan Jawa, oke? Nanti kalian bisa hubungi kami dan bisa mungkin berkomunikasi lebih lanjut ya. Dan jangan lupa juga, ayo kita sukseskan gerakan ekspor Indonesia, terutama untuk wedangan Jawa ini. Ayo kita berusaha bersama-sama untuk mensukseskan ekspor Indonesia terhadap wedangan Jawa ini. Oke teman-teman semua. Nah, terkait konferensi ekspor yang diadakan oleh sekolah ekspor sendiri, kita di sini baru membahas selama 3 hari dijalankannya konferensi sekolah ekspor ini, yaitu dari tanggal 30, 1 dan 2 Oktober, 30 September, 1 Oktober, dan 2 Oktober. Nah, masih banyak konferensi-konferensi selanjutnya yang akan ditayangkan oleh sekolah ekspor. Jangan lupa kalian stay tune. Kalian juga bisa ikuti YouTube sekolah ekspor. Nah, tentunya di konferensi-konferensi yang diadakan sekolah ekspor memiliki atau mendatangkan speaker dan leader-leader yang memang sangat luar biasa. Di situ kalian bisa mendapatkan ilmu yang begitu luar biasa seperti yang kita dapatkan selama 3 hari lalu. Pada intinya highlight yang bisa kita dapatkan bahwa ekspor di Indonesia ini sudah sangat diberikan lampu hijau. Kita benar-benar didukung dan disupport secara keseluruhan. Maksudnya dalam artian di sini kita benar-benar dibantu, entah itu dari UMKM atau mungkin yang sudah memiliki CV atau PT, itu kita benar-benar dibantu, disupport oleh pemerintah untuk bisa go sukses ekspor ke luar negeri. Jadi jangan risau bagi kalian yang mungkin masih kesulitan, kalian bisa mencari channel di pemerintahan untuk ikut membantu kalian mensukseskan ekspor Indonesia. Nah, salah satunya lewat mengikuti konferensi ekspor Baik, mungkin sekian bisa kelompok kami di sini. Dari kami memohon maaf jika ada kesalahan. Sangat berterima kasih kepada pihak sekolah ekspor yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti program ini dan menampilkan berbagai kegiatan-kegiatan yang sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk kami. Terutama kami berterima kasih kepada Kepala Sekolah Bapak Handi Tajiono selaku Kepala Sekolah yang sangat memotivasi kami setiap harinya dan selalu bersemangat untuk membimbing dan mengarahkan kami agar bisa sukses ekspor. Doakan kami bisa sukses ekspor untuk kemajuan Indonesia ke depannya. Sampai jumpa. Sekian dari saya selaku moderator. Saya mohon maaf.